Halo, selamat siang. Bersama saya Dede Nur Hidayat di channel Dede Learning Center atau DCL. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips bagaimana mengimpor nilai pada aplikasi Eraport. Pertama, kita login menggunakan user yang telah diberikan oleh admin. Kemudian kita pilih level guru untuk penginputan nilai. Kemudian di sini karena semester ganjil 2020-2021 maka ini tidak dirubah. Kita klik login. Nah, di sini adalah dashboard ya. Kita ke data kompetensi ya. Untuk memastikan bahwa KD-KD sudah pada tempatnya ya. Misalnya di sini IPA ya. Nah, di sini KD ada pengaturan semester ya. Pastikan KD-KD yang kita nilai itu sesuai dengan semesternya ya, di semester 1 atau ganjil atau semester 2. Nah, ini untuk mengedit kompetensi dasar. Kita cek di sini kelas yang saya gunakan adalah user guru kelas 5. Kita cek untuk kelas 5 ya. Oke. Di semester pertama, oke. Oke, semester pertama di sini analisisnya sudah hitam, deskripsinya maksud saya. Ini sudah hitam berarti sudah oke, bisa dilanjut. Tapi kalau misalkan di sini ada merah nih untuk semester 2 nanti kita rubah ya dengan cara mengeditnya tanpa merubah dari objek penilaian. Oke. Karena di sini sudah hitam, oke, kita ke rencana penilaian. Di IPA itu hanya ada rencana penilaian, pengetahuan, dan keterampilan. Baik, kita pertama pengetahuan. Ya, kita pilih kelas, kemudian mata pelajaran IPA. Nah, kebetulan mata pelajaran IPA ini sudah saya buat sebelumnya, ya. Tapi tidak masalah, nilainya belum saya input. Jadi ini untuk pembelajaran. Jadi kalau misalkan sudah ada rencana penilaian ini akan muncul. Tapi apabila belum ada perencanaan penilaian, misalnya kita ke matematika, nah ini akan muncul. Jadi di sini ada keterangan belum ada rencana penilaian pengetahuan yang tersimpan. Oke. Nah, sekarang kita mau ke IPA. Oke. Pilih jumlah penilaian. Ya, ini adalah jumlah penilaiannya ya. Ada 1, 2 dan seterusnya. Oke. Baiknya kita paling tidak 2 kali penilaian ya dalam semester ini. Kita pilih 2. Nah, ini akan muncul penilaian harian 1 dan 2. Kalau misalkan kita pilih 1, maka ini yang akan muncul ya. Oke, kita kembalikan ke semula menjadi 2. Oke. Di sini penilaian harian, kelompok atau teknik penilaian ini kita bisa pilih tes tulis atau penugasan. Ya. Oke, boleh di sini PH1-nya dipilih tes tulis, penilaian PH2-nya juga tes tulis boleh. Atau penilaian H2-nya, penilaian harian 2 kita pilih penugasan. Ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa KD ya, KD yang sama ini ya. Kita pilih salah satunya saja, tapi kita konsisten ya. Misalnya kalau misalkan kita di sini pilih di pengetahuan, misalnya KD1 baris kedua ya, baiknya di keterampilan itu juga nanti kita pilihnya 4.1 baris yang kedua ya, biar ada kesinambungan penilaian. Oke. Kemudian di sini 3.1 saya pilih yang kedua, 2.2 32 maksudnya. 32.2 pilihan kedua, kemudian 3.3 pilihan kedua, kemudian 3.4 pilihan kedua juga,
tapi tidak saya tulis di penilaian harian pertama ya, karena kita ada 2, jadi ini 5 KD kita pisah menjadi 2. 3 KD pertama ini di penilaian hari pertama, 2 KD berikutnya di penilaian harian kedua. Di sini 3.4 yang kedua saya pilih ya, kemudian 3.5 saya pilih yang pertama. Nah, untuk kolom PTS ini juga harus sesuai ya. 3.1, nah ini harus baris biar ada kesinambungan penilaian. 3.2 kemudian 3.3. Nah, untuk kolom PTS ini semuanya Bapak Ibu yang harus kita klik. Tadi yang kita pilih di penilaian harian pertama dan kedua itu kita pilih semuanya ya, jadi ada kesinambungan. Oke, kemudian kita klik simpan, kita klik OK, kita klik OK kembali. Nah, setelah nilai pengetahuan kita ke rencana nilai keterampilan ya, kita pilih kelas, kemudian kita pilih mata pelajaran IPA. Nah, ini juga sama, sudah pernah saya input ulang, tidak masalah. Kita pilih 2 penilaian. Nah, untuk kelompok penilaian atau teknik penilaian, di sini penilaian pertama dan kedua, ini kita bisa pilih ada praktek, proyek, produk. Ini disesuaikan dengan teknik penilaian yang Bapak Ibu pilih. Oke, di sini saya contohkan sebagai praktek. Penilaian kedua adalah proyek ya. Tadi di 3.1 itu pilihan yang kedua, berarti di sini kita juga 4.1 pilihan kedua, 4.2 pilihan kedua, kemudian 4.3 pilihan kedua. Kemudian untuk pilihan kedua yang proyek itu 4.4 pilihan kedua, 4.5 pilihan pertama. Oke, kemudian klik simpan. Anda yakin? Oke. Proses simpan rencana penilaian keterampilan selesai. Oke. Nah, setelah ini ya, kalau misalkan untuk mata pelajaran yang lain disesuaikan Bapak Ibu ya, rencana penilaiannya. Misalnya kalau PKN agama itu ada butir sikap spiritual, sikap sosial. Nah, ini juga dipersiapkan ya setelah data kompetensi dasarnya di setting atau dipersiapkan. Berikutnya, di sini ada input nilai data. Ini input data nilai, ini secara manual Bapak Ibu ya. Jadi pilih kelas ya, pilih mata pelajaran, tadi kita sudah setting IPA, maka pilih penilaian, ini akan muncul. Tapi kalau misalkan belum Bapak Ibu belum membuat rencana penilaian, misalnya kan ini matematika, maka pilihan penilaian tidak akan muncul. Karena apa? Karena Bapak Ibu belum membuat rencana penilaian. Oke, sekarang kita kembali ke IPA. Nah, ini pilih penilaian, misalnya P1, ini akan muncul. Jadi ini KD-KD-nya, silakan Bapak Ibu input nilai dari tiap-tiap siswa atau peserta didik. Nah, ini secara manual, tapi kita akan secara impor nilai. Nah, sebelum kita mengimpor, kita download dulu format import. Ya, kita klik download format import, kemudian pilih kelas, kemudian pilih mata pelajaran yang tadi sudah kita buat rencana penilaiannya, yaitu IPA ya. Nah, ini ada 2 format ya. Yang pertama format kosong, yang kedua format edit ya. Kalau kita mengklik format edit, berarti kita download format dan beserta nilai yang sudah kita input ya. Kemudian kalau misalkan kita format kosong, ini berarti kosong ya. Jadi kita untuk pertama kali boleh pakai klik yang ini, yang biru, atau klik yang kuning ya. Oke, kita klik yang kuning boleh. Ini untuk pengetahuan ya. Kemudian download juga yang untuk keterampilan, bolehlah keterampilan kita cek biar nggak penasaran download format kosong seperti apa. Oke. Nah, ini
Kalau sudah, kita buka aplikasi hasil downloadnya. Ya, tadi pengetahuan kita menggunakan download format edit, kemudian untuk keterampilan format kosong. Ya. Kita tunggu, ini masih proses. Nah, ini. Nah, inilah hasil dari import ya. Ini yang untuk pengetahuan. Nah, nilainya kosong, belum diisi ya. Untuk menginputnya kita klik enable editing. Nah, ini format keterampilan ilmu pengetahuan alam. Nah, ini juga nilainya belum terisi. Nah, ini adalah format yang sukses ya. Jadi Bapak Ibu tinggal input nilai di sini saja, baik itu format keterampilan ataupun format pengetahuan. Nah, bagaimana kalau seandainya Bapak Ibu belum membuat rencana penilaian? Apabila Bapak Ibu belum membuat rencana penilaian, kemudian Bapak Ibu langsung mendownload format import, ya. Misalnya di sini matematika, ini yang akan terjadi. Format edit lah, kita pilih. Ini matematika ya Bapak Ibu. Kita buka filenya. Kita tunggu. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu. Ya, jadi di sini kode-kode PDID, IDKD, dan nama-nama siswa itu tidak akan muncul. Karena apa? Ya, karena sebelumnya Bapak Ibu belum melakukan rencana penilaian. Nah, disinilah pentingnya pembuatan rencana penilaian di awal sebelum Bapak Ibu mengimport nilai pengetahuan. Oke. Nah, ini jadi pada kosong semua. Baik, kita kembali lagi ya ke format yang sudah ada isinya. Setelah Bapak Ibu download, Bapak Ibu bisa beri penilaian, misalnya 78, 89, 80, 67, 67, 88, dan seterusnya. Ini saya copy. Ini hanya sekedar simulasi Bapak Ibu ya. Ini nilai Bapak Ibu input sesuai dengan hasil dari siswa-siswi Bapak Ibu sekalian. Perlu diperhatikan juga oleh Bapak Ibu, di sini pengelompokan penilaiannya ada P1, kemudian ada P2. Jadi nanti nama-nama siswanya akan berulang ya. Jadi itu juga harus diperhatikan agar tidak salah penempatan nilai ya. Jadi tidak merugikan siswa-siswi Ibu sendiri ya. Oke, ini untuk nilai keterampilan. Ini pengetahuannya. Enable editing terlebih dahulu. Kita copy saja yang ada di sini. Kita coba copy di sini. Saya ingatkan kembali, ini hanya sekedar simulasi. Silakan untuk penilaian berdasarkan penilaian Bapak Ibu.
Oke, penilaiannya sudah. Bapak Ibu tinggal save aja, jangan save as ya. Kalau misalkan menggunakan save as, khawatirnya nanti penyimpanan akan berubah ya. Yang saya maksud save as ini ya, pastikan penyimpanan file ini tipenya adalah Excel 97 2003 workbook ya. Jadi ini bisa diupload nanti ke sistem Eraport. Jika selain ini, sistem akan menolak atau bahkan bisa jadi sistem akan error ya. Jadi kita tetap saja menggunakan sistem ini bawaan dari download. Kita langsung save ya. Kita yes. Oke. Nah, kemudian ini pengetahuan sama untuk yang keterampilan. Pengetahuan saya save kembali. Oke. Kita close. Nah, setelah kita download format import, kita import nilainya ya. Ini nilai pengetahuan ya. Kita tempatkan dulu di mana tadi filenya download ya. Oke. Saya sesuaikan tadi waktu terakhir adalah jam 12.22, berarti ini file ini yang ada ya. Kita cek. Ini pengetahuan ya. Sudah ada nilainya. Oke. Kemudian di sini untuk keterampilan sudah ada nilainya. Oke. Nah, ini file-file yang lain bisa saya hapus ya. Biar tidak salah upload nilai. Oke. Kita kembali. Nah, di sini hal yang perlu diperhatikan. Ya. Pastikan Anda telah menyimpan file nilai dalam format Excel 97 2003 yang saya tadi Bapak Ibu ya. Kemudian import nilai di luar prosedur atau ketentuan akan dapat merusak data Eraport. Nah, ini harus diperhatikan. Oke, kita pilih choose file karena kita ini pengetahuan ya. Kita akan import nilai pengetahuan, maka kita choose file. Ya. Kemudian di sini pengetahuan ya. Jangan salah penempatan Bapak Ibu ya. Di sini pengetahuan, di sini pengetahuan. Ini harus sesuai. Kalau sudah klik open ya, pengetahuan, pengetahuan. Kita upload data nilainya. Nah, ini akan muncul seperti ini untuk konfirmasi. Setelah oke, kita simpan data nilai. Nah, 247 data nilai pengetahuan berhasil ditambahkan dan 0 data nilai pengetahuan berhasil update. Klik OK. Oke. Demikian untuk nilai pengetahuan. Sekarang nilai keterampilan, kita klik nilai keterampilan ya. Kita pilih keterampilan. Nah, ini klik OK. Klik open. Nah, ini keterampilan sama. Di sini juga keterampilan. Jangan terbalik. Ya, Bapak Ibu. Di sini keterampilan, filenya juga harus keterampilan. Ini harus sama biar tidak merusak data Eraport. Kalau sudah kita klik upload data nilai. Ya. Simpan data nilai. Klik OK. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa melihat
hasil dari import, ya. Tapi sebelum itu kita ke proses deskripsi siswa, Bapak Ibu ya. Biar nanti pada e-rapportnya deskripsinya muncul, jadi tidak ada masalah. Oke, pilih kelas, kemudian mata pelajaran. Tadi kita mata pelajaran IPA. Nah, ini kita klik satu aja, kemudian kita langsung simpan ke bawah, Bapak Ibu. Klik simpan. Nah, klik OK. Ya. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat pengolahan nilai pengetahuan, ya, karena tadi kita sudah input di IPA. Kita pilih kelas, kemudian kita pelajarannya, mapel IPA. Nah, inilah hasil dari download Bapak Ibu, ya. Ini rencana nilai penilaian, kemudian penilaian per KD, ya. Kemudian nilai di raport akan seperti ini, Bapak Ibu. Predikatnya ada, ya. Ini untuk pengetahuan. Begitu juga untuk nilai keterampilan, ya. Pilih kelas, pilih mata pelajaran. Nah, ini muncul. Kemudian ini pengolahan nilai per KD-nya, ini di raportnya. Nilai 84, ini predikatnya B. Oke. Ini untuk lihat nilai akhir. Ya. Pilih kelas, pilih mata pelajaran. Pilih IPA. Ya, ini nilai akhirnya. Ini KKM, oke. Kemudian di sini nilai pengetahuan, keterampilan. Karena IPA tidak ada nilai sikap spiritual dan sosial, maka di sini kosong. Oke. Kalau sudah, baru Bapak Ibu bisa kirim nilai akhir ke Dapodik, ya, atau ke admin lah. Nanti admin yang mengirim ke Dapodik. Baik, ini kirim nilai akhir ke admin, ya. Kemudian baiknya ke kirim nilai ini kalau misalkan semua mata pelajaran itu sudah diinput, ya. Ini untuk lihat nilai akhir tadi sudah. Kirim nilai akhir, ya. Ini kirim nilai akhir, tinggal dikirim. Nanti pilih kelas, ya. Pilih mata pelajaran, kemudian klik kirim. Kirim nilai akhir. Oke. Baiklah, demikian Bapak Ibu tips dari saya bagaimana cara mengimpor data nilai pada aplikasi e-raport. Ya, yang harus Bapak Ibu perhatikan pertama adalah setting data kompetensi, ya. Kemudian buat rencana penilaian. Kemudian Bapak Ibu download format import. Kemudian diisi, di-save, kemudian import nilai siswa. Baik, sampai di sini tips dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.